Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 8 September 2021 sampai dengan besok ya, tanggal 9 September 2021. Jadi saya akan bahas 8 saham ya, seperti biasanya. Ini bagian pertama, nanti di bagian kedua, saya akan bahas 8 saham yang lainnya ya. Jadi totalnya ada 16 saham. Saya mulai langsung dengan MLPL ya. Jadi seperti sudah saya bahas kemarin ya, MLPL ya, di bagian pertama. Jadi dia sudah berhasil naik lagi ke atas 520. Harusnya yang sudah ngikutin ya. Kalau naik ke atas 520 ke atas boleh tambah lagi buy up ya, freeze up. Kalau sekarang ditutupnya di bawahnya ya, pasang aja trailing stop atau stop loss ya, sesuai dengan plan masing-masing ya. Jadi intinya di sini dia masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 540 ya untuk MLPL. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 470 dan 450 ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, tunggu aja di area sekitar 406 ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 400 ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 406, urusan buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 430, tambah lagi dan seterusnya ya. Target price terdekatnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 540 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 540, kalau mau tambah lagi silakan. Ini garis-garisnya untuk average up ya. Jadi belinya sih bertahap aja karena memang kecenderungannya saya sudah sebutkan ya, memang dia kecenderungannya masih cenderung lesu downtrend ya sini ya, karena sebelumnya high-nya di sini ya, kemudian dia koreksi sideways turun ya, rebound ya, tapi dia high-nya yang di sini nggak bisa lebih tinggi daripada yang sebelumnya ya, malah dia turun lagi ya, kemudian mencoba naik lagi high-nya ya, yang kedua yang di sini ya, ini belum berhasil higher dari yang ini ya, yang tanggal ini di tanggal 9 Agustus ya 2021 ya. Jadi kecenderungannya dia masih cenderung turun ke bawah ya, walaupun pergerakannya lambat ya, seperti sideways ya, tapi dia sebenarnya cenderung arahnya ke bawah ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak-banyak, jangan terlalu agresif ya. Belinya bertahap sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Untuk kurang lebih untuk MLPL, jadi challenge-nya di sini ya, dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya. High-nya dia di 670 ya, seperti itu ya. Kurang lebih garis saya di 680 ya. Itu target price terdekat untuk MLPL. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik ke atas ya, karena volumenya di hari ini lumayan ya. Untuk sesi 1 dia volumenya lumayan tinggi ya. Tapi sayangnya price action-nya masih kurang ya. Masih belum berhasil breakout ke atas 540 ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan nanti sesi 2 berhasil naik ke atas 540 ya. Oke, berikutnya untuk INKP. Jadi INKP ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Memang cenderungnya masih downtrend ya, karena dia kalau saya tarik gambar garis Fibonacci retracement-nya ya, dari swing low di sini dan swing high-nya, dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya, di bawahnya 9.000 ya. Jadi dalam minggu ini dia berusaha untuk breakout ke atas 8.075 ya untuk INKP. Kalau dia naik ke atas 8.075 ya, sebenarnya kalau mau tambah lagi atau buy up silahkan ya. Naik lagi di atas 8425, tambah lagi, naik lagi ke atas 8700, tambah lagi dan seterusnya ya. Target terdekatnya di Fibonacci retracement 61,8% ya, di 9.000-an ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 9.000, target berikutnya adalah 10.000-an ya, seperti itu ya. Untuk INKP kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 7475 dan di sini ada tengah-tengahnya ya, kurang lebih area 7140 lah. Di Fibonacci retracement 78,6%. Jadi kalau punya INKP itu belinya sudah saya sebutkan ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Memang stop lossnya agak jauh karena dia sebelumnya ya, kalau kita perhatikan di sebelah kiri ya, dia naiknya bertahap ya. Kalau sudah naik tinggi gini ya, kemudian dia turun lagi gitu ya, naik lagi, turun lagi. Tapi yang di swing low yang di sini ya, dia lebih tinggi daripada yang sebelumnya di sini ya. Jadi kalau mau pasang stop loss ya, supaya nggak kena stop loss terlalu sering ya, mungkin agak jauh ya, seperti itu ya. Jadi kalau buy sekarang, kalau misalnya 7475 dirasa terlalu dekat ya, 6700 lah ya, seperti itu ya. Tapi kalau terlalu jauh ya mungkin dibagi 3 aja ya, seperti itu stop lossnya ya, seperti itu. Tapi secara keseluruhan dia akan berusaha untuk breakout ya. Ini lagi berjuang ya, jadi masih belum benar-benar aman lah, seperti itu ya, karena masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya, di bawahnya 9.000 ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai, jangan terlalu banyak-banyak ya, seperti itu ya. Berikutnya untuk Wika. Jadi Wika ini sebenarnya ya kemarin dia kan sempat merah ya. Ya, kalau kita lihat candle merah ya, itu nggak pasti dia bakalan balik arah lagi ke bawah ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan kalau dia breakout lagi ke atas 1145 ya,
jangan ragu-ragu untuk buy up atau average up ya untuk Wika ya. Karena kalau dia sudah naik ke atas 1145, kemungkinan besar dia akan naik ke atas 1210 dan 1335. Jadi belinya bertahap aja, stop lossnya di 1050 dan 955 ya. Itu stop loss maksimumnya di 955 ya kalau sudah punya ya. Jadi saran saya sih belinya bertahap aja. Ini kurang lebih sama ya dengan INKP ya. Dia seperti konstruksi BUMN ya. Dia kalau turunnya dalam berhari-hari ya, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya seperti ini ya. Dia turun dari atas ya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Tapi kalau dia sudah mulai rebound naik ke atas, dia naiknya juga berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Ini naiknya lama banget ya ini ya. Ini berapa bulan ya? September, Oktober ya. Satu, yang mulai dari Oktober lah ya. 1, 2, 3 ya. 3,5 bulan kurang lebih ya. Seperti itu ya. Naiknya juga tinggi juga ya seperti itu ya. Jadi kita sih nggak usah terlalu agresif ya. Ya santai aja. Kalau dia rebound peluang naik ya. Ya mungkin nyicil dulu seperti itu ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 1145 tambah lagi, naik lagi ke atas 1210 tambah lagi dan seterusnya. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di, kalau 1050 terlalu jauh ya pasang aja di 1000 dan 955 ya seperti itu Wika ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Tekim ya. Di Tekim kurang lebih sama juga dengan INKP ya. Ini dia berusaha untuk breakout ke atas 8025. Jadi sebenarnya dia masih cenderung downtrend ya. Walaupun ini sudah mulai rebound, tapi dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Di bawahnya 8.775 ya. Di sini angkanya di 8.919 ya. Jadi sekitar 8.900 ya. Itu Fibonacci retracement 61,8%. Kalau garis saya sih di 8775 ya. Itu target price berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 8025, boleh tambah lagi, kalau naik lagi ke atas 8775 tambah lagi dan seterusnya. Jadi untuk INKP ini ya cara saya sih belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Memang dia kalau naik ya, naiknya perlahan ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi jangan sampai kalau sudah kena trailing stop atau stop loss breakout lagi ke atas nggak berani buyback ya. Ya rugi sendiri ya karena dia sebelumnya pergerakan di sini ya. Dia breakout, kemudian ini besoknya dia turun dalam ya sepertinya 30 November ya akhir bulan ya. Tapi besoknya naik lagi, malah dia breakout ya dalam beberapa hari ke depannya. Malah dia larinya kencang setelah itu ya. Jadi belum pasti ya. Yang jadikan acuan ini adalah Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atasnya, jangan lupa untuk average up atau tambah ya. Jadi kurang lebih untuk Tekim seperti itu. Oke, DMMX. DMMX kemarin sudah saya bahas ya, dianalisa sama Rian ya. Waktu kemarin di part 2 ya, bagian kedua ya. Jadi naik ke atas 3.400 silahkan tambah lagi ya yang sudah punya ya. Naik ke atas 3.600 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya di 4.000 ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau buy on weakness tetap tunggu di area 2.600. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 2.600, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atasnya ya. Jadi ini memang masih sideways ya. Tapi dia pergerakannya memang agak aneh ya. Dia sideways kemudian naik turun ya, sideways ya. Tapi ini cenderung dia merambat naik ya. Nah, ini dia kemungkinan koreksi ya. Ini sekitar awal akhir Agustus dan awal September ya. Kemudian ini dia berusaha lagi untuk breakout ke atas 3460 ya. Ini swing high maksimumnya ya. Jadi itu adalah resisten terdekatnya yang dia harus tembus. Kalau dia naik ke atas 3400 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 3600 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya di 3800 dan 4000-an ya. Kurang lebih untuk DMMX. Jadi belinya bertahap aja, nyantai ya, jangan terlalu banyak-banyak. Kalau misalnya takut di ketinggian, ya pilih saham yang lainnya saja ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai dipaksakan diri. Kalau misalnya takut, Pak Sunar ini kan sudah naik tinggi, sudah sideways lama, takutnya nanti drop. Ya kalau takut ya pilih saham yang lainnya atau belinya nyicil ya, bertahap aja, seperti itu ya. Oke, cukup. Berikutnya untuk BEX. BEX di sini, kalau kita lihat ya, sebelumnya sudah saya gambarkan, kemungkinan dia akan membentuk seperti mangkok besar gini ya. Tapi dia belum berhasil breakout ke atas mangkoknya ya 124 ya. Nah ini dia kan turun lagi ya. Ini kan berusaha naik lagi. Jadi kalau digambarkan ini mungkin dia membentuk seperti cup and handle ya. Jadi cupnya lebar memang ya. Cupnya lebar, ini handle-nya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 124 ya, naiknya lumayan tinggi ya, bisa sampai 200-an ya. Paling tidak ya 168 lah ya. Ini yang saya gambarkan ya. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya sih nyicil aja ya, jangan terlalu banyak-banyak. Kenapa jangan terlalu banyak-banyak? Karena saya juga agak heran ya mengenai BEX ya. Dia nggak lama ya, dia sudah dinyatakan sebagai bank sehat oleh OJK ya.
Sebelumnya kan back sini kan banknya kan juga bermasalah ya. Dia pernah beberapa tahun yang lalu ya, dia heboh right issue terus ya, sampai harganya turun lagi. Bahkan nilai bukunya di bawah 50 ya. Cuma terakhir saya belum cek ya sekarang book value-nya berapa ya. Tapi di sini kalau kita lihat untuk secara teknikalnya dia berusaha untuk breakout ke atas 124 ya. Kalau dia breakout ke atas 124 ya, itu targetnya lumayan tinggi ya. Ya paling tidak ya 150 sampai 168 lah indikasi ya 168 ya. Jadi belinya bertahap aja, pasang stop lossnya di 102 ya dan 97 lah maksimum ya. Kalau mau buy and weakness ya sebenarnya sekarang boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 102 dan 97 ya. Kalau mau buy sekarang ya boleh ya nggak masalah ya. Belinya bertahap, nanti kalau breakout ke atas 113 tambah lagi, breakout ke atas 119 tambah lagi ya seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk PEX. Jadi belinya bertahap aja, mudah-mudahan lancar ya seperti itu ya. Berikutnya untuk ADI ya. Jadi di sini untuk ADI ini juga termasuk konstruksi BUMN ya. Jadi dia sebenarnya masih cukup bagus ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 800 dan maksimum di 715 ya. Itu maksimum ya. Jadi jangan sampai stop lossnya nggak pasang ya. Nanti kalau dia turun lagi di bawah 660 dia turunnya bisa dalam ya seperti itu ya. Jadi memang sejauh ini masih cukup bagus ya dalam perjalanan ke atas. Kalau mau tambah lagi nanti naik ke atas 855 tambah lagi. Kalau yang sudah tambah lagi ya, yang sebelumnya sudah saya gariskan kan. Kalau yang sudah tambah ya jangan tambah lagi. Nanti tunggu lagi kalau dia breakout ke atas 945 tambah lagi. Naik ke atas 1075 tambah lagi. Target price berikutnya di 1140 ya seperti itu ya. Sebenarnya untuk ADI ini dia masih jauh di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi masih cenderung downtrend ya. Walaupun ini sudah mulai uptrend ya. Tapi dia istilahnya masih testing ini ya. Fibonacci retracement 78,6% ya. Sekitar area 880 ya sebelumnya ya. Jadi belinya sih bertahap aja ya. Nyantai aja, jangan terlalu banyak. Kenapa? Kalau ciri khasnya konstruksi BUMN ya sama ya. Saya sudah sebutkan. Kalau dia naiknya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi jangan sampai takut ketinggalan, enggak ya, seperti itu ya. Jangan takut ketinggian juga ya, enggak ya. Karena kalau dia turun ya, kalau sudah naik dari pucuk ya, kalau dia turun sebaliknya juga sama ya. Dia turunnya bisa juga berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Bahkan ini turunnya dalam ya, seperti itu ya. Kalau dia naik ya, naiknya bisa tinggi ya, seperti itu ya. Em, bisa sampai target 38,2% lah, di sekitar 1.500 bisa ya. Tapi nggak langsung ya, mungkin dalam 1-2 bulan atau 3 bulan ke depan ya seperti itu ya, sampai awal tahun lah kurang lebih biasanya seperti itu ya. Mudah-mudahan aja siklusnya mengulang ya, awal tahun depan bisa panen raya di saham konstruksi BUMN ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk MPPA. MPPA sudah saya bahas juga ya di analisa saham kemarin. Hari ini naik ke atas 990, ternyata dia suka membentuk ekor panjang ke atas ya. Ya memang begitu ya, dia suka membentuk ekor panjang ke atas. Bukan berarti dia bakalan turun ke bawah, belum tentu ya. Jadi stop lossnya maksimum di 910 ya kalau sudah punya ya. Kalau mau buy and weakness ya tunggu aja di area 860. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 860, kita buy-nya tunggu kalau dia berhasil rebound atau istilahnya mantul ya ke atas 860 kita buy, naik ke atas 910 kita tambah lagi ya dan seterusnya ya. Targetnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1030 ya. Garis saya di 1030 tapi di sini swing high-nya di 1025 ya, tanggal 31 Agustus ya. Pakai garis saya boleh, pakai swing high-nya 1025 boleh ya. Yang intinya kalau naik ke atas 1030, kalau mau tambah lagi silakan ya. Target berikutnya di sekitar 1200 sampai dengan 1275. Itu untuk MPPA ya. Memang secara trennya ya, dia masih cenderung testing resisten ini ya. Kurang lebih 1030-an ya. Tapi perlu diingat kalau dia gagal bertahan di atas 1030 malah turun lagi, ya ada kemungkinan dia akan lanjut lagi turun ke bawah ya. Ini turunnya bertahap ya, perlahan ya. Dia naik turun ya, sideways ya, naik. Tapi naiknya kedua ini dia gagal higher high ya. Masih sama dengan yang sebelumnya kurang lebih ya. Bahkan ini lebih rendah ya. Terus kemudian dia turun lagi, berusaha naik lagi, dia nggak berhasil dari sini ya, tidak berhasil terus turun lagi ya. Ya ini high-nya dia makin lower ya. Walaupun di sini kurang lebih testing resistennya dia masih belum lebih tinggi daripada yang sebelumnya yang tanggal ini ya. Ini hanya tanggal 4 Agustus di 1055 ya. Dia masih belum berhasil naik ke atas 1055. Di sini paling tinggi di 1025-an ya terdekatnya ya. Jadi masih belum berhasil. Jadi belinya bertahap aja ya. Dia masih istilahnya konsolidasi panjang lah ini ya. Areanya cukup lebar ya. Jadi bertahap aja belinya kurang lebih cukup ya
untuk 8 saham di bagian pertama untuk analisa saham harian untuk periode hari ini 8 September 2021 sampai dengan besok ya 9 September 2021. Seperti biasanya jangan lupa subscribe, like ya kalau masih baru. Kemudian jangan lupa kasih komentar ya. Kalau mau kasih saran tulis di kolom komentar atau kalau ada pertanyaan juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ada ketinggalan ya kalau ada video update yang baru. Seperti biasanya doa saya yang paling penting ya, salam sehat, damai dan sejahtera selalu, amin ya. Terima kasih banyak.